Salam sejahtera untuk kita semua. Di aktivitas belajar yang ke-11 ini, kita akan membahas mengenai aplikasi surat atau email dan World Wide Web. Di mana untuk email merupakan aplikasi dari TCP/IP yang paling banyak dipergunakan sampai saat ini. Untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP merupakan protokol standar ya di dalam jaringan komputer yang bertugas di sini untuk menukarkan email ya. Email dari server atau mail exchange antar host yang berbasiskan TCP/IP. Standar dari protokol ini ada tiga ya. Yang pertama di mana standar yang dipergunakan untuk pertukaran email antar komputer dengan standarnya adalah nomor 10 dengan dokumennya adalah request for comment dengan nomornya SMTP itu adalah 821. Ya, di sini disebut standar dari Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian yang kedua, untuk format pesannya ya, kalau tadi pertukaran emailnya, kalau sekarang format pesan ini dengan standarnya standar nomor 11 dengan dokumen request for comment-nya 822. Di sini berisikan tentang sintaks dari mail dan untuk nomor request for comment 1049-nya di sini berisikan tentang penggunaan file yang bukan berupa dalam bentuk ASCII text. Di mana email sendiri mempergunakan 7 bit ASCII ya, supaya bisa dipergunakan di dalam badan emailnya. Nah, standar ini disebut sebagai mail. Nah, untuk yang ketiga, standar yang dipergunakan untuk menjalurkan email berdasarkan DNS-nya atau Domain Name System. Di mana di sini dokumen RFC-nya dengan nomor 974 dengan namanya adalah DNS MX-nya untuk jalur ya. Selanjutnya, standar di atas juga dipergunakan untuk yang mempergunakan format bahasa Inggris ya. Sedangkan untuk penggunaan di email yang mendukung penggunaan di bahasa yang lain, antara lain di sini untuk multipurpose Internet Mail Exchange atau MIME, ini dijabarkan pada dokumen request for comment-nya untuk nomornya adalah 2045 sampai dengan nomornya adalah 2049. Nah, untuk pelayanan tambahan dari Simple Mail Transfer Protocol berupa pemberitahuan service extension ya di Simple Mail Transfer Protocol dari sisi klien, kemudian juga penggunaan 8 bit di format data, kemudian juga di batas ukuran dari email. Di mana untuk cara kerja dari Simple Mail Transfer Protocolnya sendiri bekerja berdasarkan pengirimannya adalah end to end. Yang artinya di sini di mana SMTP client akan menghubungi servernya atau SMTP server untuk segera mengirimkan emailnya. Sehingga Simple Mail Transfer protokol dari sisi server melayani request tadi, request pengguna melalui port dengan nomor 25-nya. Di mana setiap pesan dari email harus memiliki yang pertama ada header ya atau amplop yang dijabarkan di dokumennya adalah request for comment RFC dengan nomor 822. Nah, untuk dari sisi konten, di sini berisikan isi dari email yang akan dikirimkan. Ya, ini konten. Nah, untuk format dari mail header, ya, contoh ya, kalau di mail header, di sini contohnya bagian nama, ya, kemudian ada bagian isinya. Ya, contoh kalau kita menuliskan mail header, ada to-nya, ya, dengan nama orangnya, kemudian dengan alamat emailnya, ya. Ini yang sering kita lihat di bagian header. Ada to, kemudian ada CC ya, carbon copy, kemudian ada from,
pengirim dari emailnya, ada reply to untuk pengembalian dari email, ada return pad. Ini return pad berfungsi untuk alamat host untuk pengembalian email, dan kemudian ada subject ya. Subjek yang diisikan ya oleh pengguna pada saat mengisikan sebuah email. Kemudian selanjutnya kita lihat diagram alir pertukaran dari surat email dengan protokol Simple Mail Transfer Protocol. Di bagian yang pertama di sini kita lihat pertukaran email terjadi. Yang pertama kita lihat Simple Mail Transfer Protocol mengirimkan di sini sebagai pengirim ya, lakukan koneksi TCP/IP dengan Simple Mail Transfer Protocol penerimanya. Dan kemudian menunggu server untuk mengirimkan pesan 220, kita misalkan ya 220 yang menandakan pelayanan terhadap pesan tersebut sudah siap. Atau dengan nomor 421 ya, 421 di sini yang menandakan bahwa pelayanannya tidak siap. Kemudian ada hello ya, kependekan dari hello di sini dikirimkan oleh server dengan menunjukkan nama domainnya. Lalu pengirim akan memulai memberikan perintah kepada Simple Mail Transfer Protocol. Kalau kita lihat gambar, di mana apabila Simple Mail Transfer Protocol ini mendukung perintah tadi, dia akan membalas kodenya dengan pesan 250 oke. Ya, ada feedback balik di sini 250 oke. Ya, 250 oke. Lalu selanjutnya memberikan informasi kepada Simple Mail Transfer Protocol tentang tujuan dari email. Ya, tujuannya mau kemana di sini dengan perintah recipient ya, receipt to dilanjutkan dengan alamat email yang dituju. Ya, receipt to alamat email yang ditujunya. Setelah tujuannya di-set, lalu dilanjutkan dengan perintah datanya yang menunjukkan bahwa baris berikutnya adalah isi dari emailnya sendiri dan diakhiri di sini dengan CRLF ya. Nah, klien di sini mengisikan data sesuai dengan isi pesan yang akan dikirimkan sehingga mengisikan CRLF tadi ya. Kemudian pengirim akan mengirimkan ya, dan kemudian juga akan menghentikan kegiatan pengiriman tadi dengan perintah quit-nya. Ini yang terjadi di diagram alir untuk pertukaran surat dengan SMTP. Lalu kemudian kita lihat multipurpose Internet Mail Extension. Di sini merupakan suatu standar di internet yang menyambung ke format email ya, supaya mendukung format teks dengan format selain US ASCII, non-text attachment, multipart di badan pesan, dan informasi di bagian headernya. Nah, keseluruhan dari email tadi ditulis oleh pengguna melalui mekanisme protokol SMTP dengan format MIME-nya. Nah, selain digunakan sistem email MIME, juga dipergunakan protokol yang lain ya, seperti dengan mempergunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) di dalam World Wide Web-nya. Nah, MIME sendiri di sini dijabarkan di dokumen request for comment untuk nomornya di nomor 2045
sampai dengan 2049 ya. 2046, 2049, dan 48. Dasar Internet untuk protokol email. Simple Mail Transfer Protocol sendiri hanya mendukung 7 bit ya, 7 bit ASCII. Karena itu di sini ditambah dukungan dengan meme supaya bisa mendukung yang lainnya. Oke, kemudian kita lihat POP ya, Post Office Protocol. Di mana kita sebagai pengguna email akan menggunakan protokol Post Office Protocol untuk mengambil email yang berada di server. Ya, istilahnya kita mendownload. Nah, protokol yang dipergunakan saat sekarang adalah versi 3-nya atau POP3. Nah, POP3 ini berkembang dari protokol yang sebelumnya yang disebut sebagai POP, dan protokol POP yang sebelumnya adalah versinya versi 2, dan POP3 sendiri ini di sini didesain untuk pengguna dengan jaringan yang sebentar-bentar ini harus dimatikan ya. Harus dimatikan sehingga pengguna bisa menggunakan email tanpa harus terkoneksi secara terus-menerus atau secara sinkron ya. Nah, walaupun pada POP3 ini terdapat suatu pilihan message-nya selalu on ke server, sehingga pengguna email biasanya akan mengkoneksikan kembali, kemudian akan mengambilkan email kembali dari sisi server dan menyimpannya ke dalam PC. Ya, menyimpannya ke dalam PC sehingga email itu akan ditarik ke dalam PC, lalu kemudian email yang ada di server itu akan terhapus, ya, dan selanjutnya akan memutus koneksi. Seperti itu. Nah, untuk POP versi 3 sendiri di sini melayani penggunanya dengan melalui port 110. Selanjutnya Internet Message Access Protocol versi 4. IMAP4 di sini adalah protokol yang ada di dalam jaringan untuk membaca email di satu server, ya, di satu server. Di mana dijabarkan di dalam dokumennya adalah RFC atau request for comment dengan nomor IMAP ini adalah 3501, dan kemudian untuk IMAP versi 4 servernya sendiri menggunakan protokol 143. Ya, contoh penggunaan telnet pada IMAP ya, telnet untuk IMAP. Nah, cara kerja email dengan protokol IMAP sendiri, di sini klien dengan mempergunakan MUA atau Mail User Agent untuk membaca email dengan cara mempergunakan baik menggunakan POP3 ya ataupun IMAP, dan untuk mengirimkan emailnya melalui protokol Simple Mail Transfer Protocol. Antar mail server atau mail transfer agent sendiri di sini saling bertukarkan email melalui protokol SMTP tadi dan menyimpan emailnya di dalam format mbox atau maildir ya, maildir atau mbox. Mbox sendiri adalah di sini tipe penyimpanan email di mana si email disimpan dalam bentuk satu file untuk masing-masing usernya. Sedangkan untuk maildirnya adalah tipe dari penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu folder. Dalam satu folder untuk maildir, sedangkan mbox-nya adalah email yang disimpan dalam satu file untuk masing-masing dari usernya. Ya, seperti itu. Oke, itu cara kerja di email. Kemudian kita lihat
Selanjutnya Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah metode ya di dalam jaringan komputer untuk mentransfer dari suatu informasi melalui mekanisme World Wide Web, di mana didesain untuk memberikan cara untuk mempublikasikan suatu informasi dan mengambil halaman HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, pengembangan dari Hypertext Transfer Protocol sendiri dikoordinir oleh World Wide Web Consortium pada saat itu ya, berkolaborasi dengan IETF atau Internet Engineering Task Force, hasilkan dokumen di jaringannya dengan nomor request for comment-nya 2616 yang berisikan versinya adalah HTTP versi 1. HTTP sendiri merupakan protokol yang dipergunakan untuk request ya dan respon antara dari sisi klien ke server dan sebaliknya ya. Bentuk dari klien adalah web browser ya. Jadi kalau kita mempergunakan web browser ya, ini posisi kita di web browsernya di layer application, speeder ataupun bentuk yang lainnya yang direferensikan sebagai user agentnya. Dan tujuan servernya di mana untuk menyimpan ya, di mana menyimpan atau membuat sumber daya seperti file HTML-nya. Ya, ada yang di dalam servernya atau dalam bentuk bahasa pemrograman yang lain seperti PHP atau yang lainnya ya, dan file gambar. Disebut sebagai origin server. Nah, di antara server dan klien tadi bisa terhubung, saling terhubung atau intermediate antara lain dengan mempergunakan gateway atau tunneling ya atau proxy. Nah, di mana HTTP klien sendiri melakukan request dengan mempergunakan TCP sebagai layer transportnya dan di sini port yang dipergunakan HTTP adalah port 80. Nah, sumber daya yang diakses melalui HTTP di sini disebut sebagai URI ya atau Uniform Resource Identifier dengan mengakses suatu URL atau yang dikenal URL ya Uniform Resource Locator. Oke. Nah, HTTP sendiri di sini mendefinisikan 8 metode. Ada head, ya, kemudian ada get, post, put, delete, trace, option, connect, ya. Yang masing-masing kalau kita lihat headnya sendiri adalah meminta respon, mirip dengan get, hanya saja tanpa dilanjutkan dengan badan pesannya, ya. Metode ini di sini fungsinya untuk mengambil informasi metanya saja. Sedangkan untuk getnya meminta sumber daya secara spesifik. Di sini fungsinya atau dipergunakan untuk mengakses halaman webnya, get. Sedangkan kalau postnya sendiri adalah mensubmit suatu data untuk diproses, ya, dengan menggunakan post. Nah, data dimasukkan ke dalam badan pesannya. Sedangkan put fungsinya di sini melakukan upload suatu resource ke dalam suatu site yang ada di server. Kemudian delete adalah menghapus. Trace melakukan di sini echo back terhadap resource, ya, sehingga klien bisa melihat intermediate yang adanya. Kemudian ada metode option di sini mengembalikan metode hypertext transfer protocol dari server, kemudian dipergunakan juga untuk melihat resource dari suatu web servernya. Dan untuk koneksinya sendiri di sini dipergunakan untuk proxy ya, proxy untuk mengakses suatu site untuk dukungan dari secure shell-nya ya, secure shell layer-nya SSL. Nah, untuk beberapa versi ya, versi HTTP sendiri
Dimulai dari versi satunya, ini pertama kali dipergunakan. Kemudian ada versi 1.1, kemudian versi 1.2, ya, itu yang di dalam versi dari HTTP-nya sendiri. Oke. Nah, fitur dari standar web browser harus mendukung fasilitas eh, tadi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada yang secure-nya, HTTPS, HTML, kemudian ada XML, ada XHTML, kemudian format gambar yang harus didukung adalah GIF, format, kemudian PNG, JPEG ataupun SVG, kemudian CSS, JavaScript, kemudian dari sisi cookiesnya ya, cookiesnya, kemudian dari sisi digital certificate, ini untuk enkripsi pada saat pengiriman data yang sifatnya rahasia ya di dalam jaringan pada saat eh, penggunanya ini mempergunakan browser ya, diperlukanlah digital certificate ini agar pada saat data itu dikirimkan di jaringan ya tidak mudah disadap ya. Ini ada digital certificate-nya. Kemudian ada Valve Icon, kemudian ada RRS dan ada dukungan untuk fasilitas atomnya. Nah, kemudian untuk fitur fundamental yang harus didukung oleh web browser ada bookmark, ada caching terhadap isi dari suatu file, kemudian ada plugin. Plugin yang contoh kita mau pergunakan beberapa plugin ya yang berkaitan dengan web browser, misalkan Macromedia Flash-nya untuk menjalankan animasi-animasi. Kemudian untuk fasilitas tambahan untuk web browser ada navigasi spasial atau ada navigasi caret ya, ada screen reader, kemudian ada kita bisa browsing secara tabular ya, kemudian ada auto completion dari URL-nya. Kemudian kalau dari sisi dukungan fasilitas penghilang yang kalau kita ada iklan-iklan gitu ya yang mengganggu, ini bisa menggunakan filter iklan. Kemudian juga untuk pertahanan terhadap phishing terhadap suatu website ya, ini bisa dideteksi di situ. Kemudian ada untuk dari sisi iklan tadi ada pop-up advertisement-nya ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita lihat web server. Di sini kita lihat pengertian dari web server bisa kita artikan bahwa komputer memiliki tanggung jawab untuk menerima text transfer protocol request dari klien ke yang nanti akan dikirimkan ke server. Biasanya tadi kita di layar application ya dengan menggunakan web browser kita, kemudian melayani dalam bentuk halaman web. Nah, biasanya di sini berupa dokumen HTML ya, bahasa HTML, hypertext markup language dan object link seperti misalkan ada gambar ataupun video dan lain-lain ya ini di situ. Kemudian program komputernya melayani untuk protokolnya hypertext transfer protocol. Oke, kita lihat eh, untuk tipe konten. Di sini ada beberapa konten-konten yang diberikan oleh web server. Ada konten static atau static content. Ini berasal dari file yang terdapat di dalam file sistemnya. Sedangkan kalau yang sifatnya konten dinamik, di sini berasal dari program atau script yang dipanggil oleh web server. Nah, di sini memberikan layanan statik bisa diakses dengan lebih cepat ya daripada layanan dinamik karena dia harus selalu sinkron ya. Terlebih lagi bila konten tersebut harus mengakses database terlebih dahulu, berarti nanti ada akses ke database baru
ditampilkan kembali ke sisi kliennya, ya, seperti itu. Kemudian dari sisi client side dinamik ya, kalau tadi dari sisi statik ya, client side dinamik. Bisa kita jelaskan di sini fungsi dinamis ya di sisi aplikasinya. Di sini bisa dijalankan di sisi klien ya. Kalau tadi yang konten statik HTML ya, hypertext markup language, kemudian extensible markup language atau XML. Nah, untuk yang client side dynamic content di sini biasanya program dan appletnya berbasiskan Java mungkin ya, Java applet. Di sini biasanya berjalan Java dengan mempergunakan Java Virtual Machine atau JVM-nya. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman di sini yang merupakan bagian dari komponen dinamis ya, komponen dinamis dari sisi web browsernya. Kemudian kalau dari sisi content server side, dynamic content, kita dengan mengakses fungsi yang terdapat di web server sehingga kita bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan request yang kita minta. Ya, maka disebut sebagai server side dynamic content. Contohnya CGI ya atau Common Gateway Interface. Di sini kita mempergunakan bahasa pemrograman Perl ya. Bisa dibuat aplikasinya sesuai dengan keinginan dari kliennya. Kemudian ada API dari web server tertentu, bisa menggunakan Netscape Server API atau NS API atau dari Microsoft biasanya dengan menggunakan Internet Information Server atau ISAPI ya, itu yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kemudian Servlet ini bisa berjalan aplikasinya appletnya di sisi server. Kemudian ada SSI ya, Server Side Include. Di sini digunakan oleh website mendukung teknologi berbasiskan Java, sehingga merubah beberapa bagian kecil dari hypertext markup language-nya. Kemudian ada JSP ya atau Java Server Page. Ini mengenerate halaman dari hypertext markup language ke dalam suatu aplikasi. Kemudian PHP Hypertext Preprocessor, di mana di sini adalah suatu bahasa pemrograman aplikasi yang modular, bisa ditambahkan kepada web server tadi untuk membentuk suatu halaman HTML-nya. Jadi bisa dikombin antara Hypertext Markup Language dengan PHP. Oke, baik untuk pertemuan activity yang ke-11 mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan dibahas di forum diskusi ya, forum diskusi di e-learning. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya, di pertemuan ke-12, activity ke-12. Nanti di activity ke-12 saya akan memberikan beberapa simulasi ya, simulasi infrastruktur dengan mempergunakan Cisco Packet Tracer-nya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-12. Selamat belajar, sukses selalu, sampai jumpa lagi di activity selanjutnya.